roommate-roommate yang udah join. Kak Dita, apakah sudah di sini membersamai kita? Halo Oke. semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam Kak. Keren banget. Oke, sebelum kita mulai kita sambut-sambut dulu, kita sambit. Halo semua roommates. Apa kabar di akhir weekend ini? Gimana weekendnya? Ada pada kegiatan ngapain aja? Apakah ada yang jalan sama pacarnya, ada yang sama keluarga, atau mungkin ada yang sendiri doang nih di rumah? Boleh kita jawab-jawab di komen. Dan jangan lupa besok udah Senin lagi, alias kalian jangan bergadang ya, karena kita harus kerja lagi, harus jadi rodi lagi semuanya. Oke, halo halo. Sip, di sini kita udah membersamai inspiring speaker kita di Romansa Bites kali ini. Mungkin ada yang tahu nggak tema-tema Romansa Bites ini tuh apa? Sebenarnya ada spoilernya juga sih di mana nih? Di sini di pojok kiri ya. Kita akan ngebahas tentang menjalani banyaknya peran dari seorang wanita tanpa terganggu dari jati dirinya. Kita sapa dulu dari inspiring speaker kita ada Kadita Ekaria, seorang mompreneur, seorang content creator, mental health survivor, mahasiswa psikologi pula. Oh my God, banyak sekali. Apa kabar Kadita? Halo Kak Noval, terima kasih untuk malam hari ini ya. Teman-teman juga Mm-mm. yang sudah bergabung, terima kasih. Malam hari ini Alhamdulillah baik dan semangat sekali karena mau ketemu sama teman-teman di Romansa Bites ini. Kayaknya juga dari tadi Mm. udah banyak yang join ya. Aku lihat-lihat Iya, nih. pada malu Halo tapi teman-teman, pada nggak selamat mau on malam. cam. Iya nih, padahal seru banget kayaknya Mm-mm. kalau on cam ya, kita bisa Iya, saling menatap meski virtual gitu kan. betul. Kan enak Kak kalau on Noval apa cam. kabarnya hari ini? Terima kasih sudah ditanyakan juga. Aku kabar baik. Kebetulan kemarin habis sembuh dari sakit juga, jadi ya sekarang udah mendingan lah gitu. Oke, baru sembuh ya berarti ya. Lagi musim gak sih? Kayaknya lagi Hmm, banyak banget yang sakit. ya biasalah kita enter wine penyakit khas Indonesia. Oke, oke. Iya, iya, ya. Jaga Oke, kesehatan buat teman-teman juga ya. iya semuanya. Jangan malu ya semuanya, by the way, kalau ada yang mau chit chat di kolom chat bisa banget, nanti aku bacain. Kalau ada yang mau on cam juga nggak apa-apa banget. Oke, Romansa Bites ini kita akan ngebahas tentang banyaknya peran dari seorang Kadita ini. Seperti yang tadi udah aku sebutin. Mungkin sebelum lebih jauh ya, dari Kadita mau ngenalin diri dulu nggak nih? Dan sekaligus nyebutin kali ya, sebenarnya apa aja sih yang Kadita lakuin itu gitu. Oke, tadi sih kayaknya udah disinggung ya, sampai banyak banget gitu kan. Aku aku Dita Ekaria, biasa dipanggilnya Kak Dita dan kesibukan saat ini betul aku seorang mompreneur. Jadi ada pekerjaan yang aku urus, selain ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah juga gitu ya. Terus kebetulan aku juga sudah 2 tahun terakhir ini memang aktif sharing di medsos aku, di Instagram maupun di TikTok seputar mental health, terus woman empowerment juga. Kebanyakan sih aku sharing tentang pengalaman aku, gimana waktu itu menjadi seorang mental health survivor, terus biasa sih advokasi teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi ngalamin hal-hal yang berat gitu ya. Terus lebih ke Hmm. penguatan sesama perempuan. Makanya tuh kalau di IG aku, biasanya aku sapa teman-teman tuh my gangs gitu ya. Jadi udah biasa banget Yes. kalau komen iya, Dir, Beb, kayak gitu. Karena memang dari demografi itu hampir 98% pengikutnya perempuan gitu. Dan Oke. aku juga aktif sharing tentang bagaimana survive dari keadaan broken home, karena dulu juga aku struggle di sana gitu ya. Terus sekarang udah semester 6 berarti kurang lebih 2 tahun lalu ya. Aku tuh Mm-mm. memberanikan diri untuk mulai kayaknya ada mimpi aku yang harus aku capai lagi gitu. Di tengah ini ya komentar orang-orang yang orang bilang di umur aku tuh udah
telat gitu loh, buat apa sekolah Hmm. lagi, belajar lagi, tapi aku tetap kekeh nggak apa-apa, aku mau lakuin itu gitu. Itu sih Oke. Kak hari-hari ya. Jadi ngurusin usaha juga, jadi ibu-ibu juga, jadi mahasiswa Ya. juga kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Aku sampai bingung nih kita mau geledah dari yang mana dulu nih teman-teman. My gengnya Iya. Kak Dita, ada yang penasaran nggak? Barangkali di sini ada my geng ya guys. Oke, sebenarnya aku langsung ke highlight ke bagian terakhir gitu karena Kak Dita bilang tadi, artinya dulu sempat ada punya mimpi dong Kak untuk jadi mahasiswa psikologi ini. Nah, justru lucunya di sini. Sebenarnya ini Hmm, ceritanya dulu nih ya, secara garis besar gitu. Dulu kan, jadi hmm, aku tuh sudah mulai kerja dari umur 15 tahun. Nah, gitu. Karena itu tadi aku sempat mention kalau aku juga dulu struggle banget jadi anak broken home gitu ya. Aku tahu rasanya hmm, gimana dan itu gak gampang gitu. Tapi kayaknya waktu hmm, itu tuh memang gak ada pilihan selain keep moving forward gitu ya. Tetap jalan aja, hmm, udah gak usah menghiraukan hal yang lain-lain dulu. Aku tuh sambil sekolah, tapi aku sambil part time juga jadi penyiar radio remaja. Nah, oke, oke. dulu, iya dulu tuh sebenarnya cita-citanya bukan mau jadi anak psikologi nih. Aku tuh pengen pengen banget jadi anak hukum gitu ya. Cuma, nah itu tadi kita balik lagi bahwa jalan hidup setiap orang tuh beda gitu ya. Mungkin dulu memang ada peran aku yang sangat dibutuhkan dulu untuk bantuin keluarga dulu, untuk bantuin ibu Hmm, dan adik-adik aku dulu. Jadi mau nggak mau saat itu hmm, karena udah mulai terbiasa kerja, lulus SMA, aku akhirnya kerja dulu kerja. Nah, nggak berapa lama kerja ini malah ketemu sama jodoh dulu nih, gitu. hmm, oke. Jadi menikah, terus nggak lama punya anak dua. Abis itu fokus dulu ngurusin anak-anak, karena memang nggak mungkin juga anak-anak masih kecil aku tinggalin gitu ya. Hmm, Fokus ngurus anak, waktu anak-anak udah mulai SD, sekitar kelas 2 kelas 3. Nah aku tuh mulai lagi kayak, aku mau ngapain ya gitu. Apa sih yang selama ini tuh sudah aku tunda dulu demi mengurusi hal yang lain-lain gitu, kecuali diri aku sendiri gitu. hmm, Itu tuh tetap masih ada di dalam, maksudnya di dalam diri aku tuh masih adalah ambisi untuk mencapai itu. Nah, tapi balik lagi, jalan hidup tuh kadang nggak ketebak ya gitu. Di di awal pandemi itu tiba-tiba aja aku dapat diagnosa gangguan mental. Yang ternyata ini tuh memang simptomnya tuh udah lama banget. Dari tahun 2015, berarti aku habis lahiran anak kedua. Dulu juga aku sempat kena baby blue syndrome, tapi aku tidak teredukasi dengan baik lah sama hal-hal yang namanya gangguan mental gitu. Nah, dari hmm, 2015 tuh simptomnya tuh aneh banget, Kak. Jadi aku tiap tahun hmm, selalu rutin sakit. Dan sakitnya tuh sama. Setiap aku ke dokter, hmm, aku selalu ke IGD gitu ya. Dokter tuh cuma bilang kayak, ini tuh nggak ada sakit yang serius gitu. Kamu jangan hmm, stres-stres ya, Mbak. Masih muda gitu. Aku kan bingung ya, kayak apa yang bikin aku stres gitu. Aku nggak nge dan nggak tahu. Nah, long story short, dari 2015 sampai 2020 tuh aku udah kayak jajan dokter tuh ke banyak dokter gitu loh, Kak. Karena simptomnya tuh hmm, makin banyak di badan aku, tapi tiap aku hmm, periksa, selalu hasil pemeriksaan medis tuh aku sehat loh, nggak ada gangguan apa-apa. oke. Nah, makanya pas pandemi, di situ terpiculah semuanya. Terakhir karena aku udah capek banget sebenarnya, karena gonta-ganti dokter ya, karena yang dirasanya Hmm, tuh banyak gitu. Nah, dokter spesialis lambung aku tuh bilang, kamu kalau misalkan nanti lambungnya udah enakan, di terapi 2 bulan dulu tuh, kamu coba deh ikutin saran saya ke polipsikiatri gitu. Aku hmm, kaget dong sebagai orang awam yang, ah, aku nggak gila loh dok gitu. Kenapa harus ke psikiatri gitu kan? Gak apa-apa katanya. Coba nanti kamu cobain aja gitu. Dari sana aku tuh jadi aktif lah, aku cari info tuh di internet ya, karena waktu itu lagi pandemi, lagi lockdown juga. Aku hmm, cari info, ternyata kok banyak orang yang ngalamin kayak aku gitu. hmm, Nah, dari sana aku ngerasa mulai ada penguatan ya, berasa nggak sendirian gitu. Ternyata orang lain juga ngerasain hal yang sama. Akhirnya, saat pandemi, aku ngeberaniin pertama kali konsul ke psikolog secara online tahun 2020 itu.
Nah, terus ke psikiater juga keluarlah ada diagnosa gangguan mental yang aku punya. Jadi sebenarnya perjalanannya dari 2015 sampai 2020 selama 5 tahun aku ngabisin tenaga, biaya, cari tahu aku kenapa. Ternyata memang intinya adalah di diri aku banyak trauma dan masa lalu yang belum selesai dan aku nggak bisa memproses itu gitu ya. Nah, dari Hmm. sanalah akhirnya karena aku ngerasa banget nggak enak ya ternyata punya gangguan mental tuh gitu. Terus paling nggak enaknya lagi ketika sakitnya tuh nyata aku rasain, tapi nggak ada orang yang ngerti gitu loh, nggak ada orang percaya, malah dibilangnya aku lebay, dibilangnya aku kurang bersyukur, kayak kamu nyari apa lagi gitu, apa sih yang disetresin ya? Aku juga nggak tahu kalau ditanya apa yang disetresin gitu ya. Nah, dari sana aku mulai ngerasa kayaknya banyak deh orang yang sama ngalamin kayak aku, cuma nggak berani untuk speak up dan mereka pun juga nggak berani cerita ke siapa karena yang nggak relate tuh biasanya nggak bisa paham gitu loh. Nah, dari sana akhirnya keadaan fisik dan mental aku membaik, terapi itu banyak yang aku lakuin, hampir setahun kondisi aku stabil, aku tuh mulai jadi kayak ada kayaknya panggilanku tuh memang di situ gitu. Aku pengen belajar deh, Hmm. aku pengen kuliah psikologi gitu. Sebenarnya untuk Hmm. diri aku sendiri gitu ya, karena memang Hmm. aku perlu membereskan banyak hal di diri aku. Tapi setelah itu, ya itu karena aku orangnya suka sharing. Awalnya Hmm. tuh sharing waktu pengobatan COVID. Karena aku kena Hmm. long COVID juga waktu itu. Nah, awalnya aku sharing di Instagram. Terus akhirnya kok malah rame, makin banyak orang yang ngerasa relate, banyak DM yang berasa kayak diskusi enak banget gitu ya, ketolong ini itu dan sampai sekarang mungkin udah 2 tahun lebih akhirnya aku ya ngonten gitu loh. Oke, siap, siap. Iya. Hmm. Oke, berarti emang berangkat dari suka sharing aja ya untuk konten creator ini. Hmm. Bener-bener, bener-bener aku yang nggak direncanakan, bener-bener tidak disusun strateginya harus gini-gitu, enggak. Memang pure aku Hmm. mau sharing, aku kasih tahu perjalanan aku, siapa tahu memang ada orang-orang yang butuh, ada orang-orang yang dulunya kayak aku nggak tahu mau cerita kemana, mau cari info kemana, karena Hmm. berasa disepelein gitu loh sama lingkungan, gitu. Hmm. Hmm. Oke, dari situ aja sebenarnya kita udah banyak dapat hal gitu ya teman-teman, dari mulai bisa survive dari yang dulunya broken home, bisa mengejar mimpinya, mungkin ngejalanin hidup, melanjutin ke ade dan kawan-kawan, terus juga sampai akhirnya menikah dan ternyata mimpinya tercapai gitu. Itu suatu hal yang langsung banyak banget itu pelajaran yang bisa kita petik. Tapi aku mau nge-highlight satu hal sih Kak, dan karena kebetulan aku juga anak psikologi juga jadi baru tahu gitu. Gimana Kita itu gimana? ternyata kita itu ya Mm-mm. teman-teman, eh, bisa sakit padahal badan kita nggak sakit, dan itu bukan sakit badan, itu sakit psikologis gitu, sakit fisik, sorry, sakit mental kita gitu, dan itu ada diagnosisnya sendiri, aku lupa namanya apa kebetulan. Dan waktu belajar itu pun juga aku kayak, oh ternyata sakit mental juga bisa bikin fisik kita sakit gitu. Psikosomatis namanya. Psikosomatis, benar banget. Kasus yang dikasih dosen aku tuh lebih ke, jadi ada pasien yang tangannya itu nggak bisa digerakin dia, kayak Mm-mm. ya stroke ringan gitu lah pokoknya, nggak bisa digerakin. Waktu diperiksa secara dokter gitu ya, nggak ada apa-apa. Ternyata setelah dibawa ke psikiater dan psikolog, kenanya bukan di penyakit fisik, di psikosomatis tadi, dan itu beneran nyata. Betul. Itu dulu aku kalau kambuh, jadi kan gangguan Mm. aku tuh anxiety disorder. Jadi kalau Mm. misalkan tiba-tiba kambuh tuh aku bisa tiba-tiba kayak ngerasa ketakutan mendadak gitu, panic attack. Nah itu benar banget. Jadi semua badan tuh rasanya kaku loh Kak. Mulainya Mm. dari sesak nafas dulu gitu ya, jantung berdebar terus sesak nafas. Nah, sampai satu ketika ini sih yang akhirnya waktu itu aku memberanikan diri mengakui iya, aku nggak baik-baik aja. Iya, aku perlu ke psikiater ternyata gitu ya. Jadi ceritanya waktu itu kebetulan mungkin triggernya dari kakekku meninggal. Nah, Mm. kakek ini adalah orang yang selalu membackup aku karena aku kan dulu berakan home ya, ayah ibu maksudnya Mm. lagi sibuk-sibuknya, lagi rempong-rempongnya di rumah gitu ya, dengan Mm. permasalahan orang tua. Nah, aku tuh kalau ada apa-apa dulu larinya ke kakek aku. Padahal kejadian itu tuh sudah berlalu lama banget. Terus posisinya juga aku udah nikah, udah punya anak. Nah, tapi triggeringnya di situ waktu kakek aku meninggal, selesai pemakaman, aku ngerasa semuanya
biasa aja gitu ya, baik-baik aja. Tapi memang di saat itu tuh aku ada satu janji meeting yang tidak bisa aku cancel. Akhirnya Mm. selesai pemakaman aku tuh pergilah ke tempat meeting itu. Dan aku Mm. tuh nggak mau pakai supir, aku sendiri gitu ya. Di tengah Mm. perjalanan selesai meeting, pas mau balik lagi, itu tiba-tiba aja aku panik attack Kak, lagi bawa mobil. Dan itu sangat Mm. membahayakan karena nggak ada siapa-siapa. Di tengah jalan Mm. tiba-tiba aku sesak, keringet dingin, terus pikiranku yang udah, aduh kayaknya aku kena serangan jantung nih gitu ya. Wah udah kemana-mana gitu kan, udah mikirnya, kayaknya lewat nih aku hari ini, kayaknya aku bakal end hari ini gitu. Pikirnya tuh kayak gitu terus. Sampai akhirnya aku melipir di depan minimarket, udah nggak karuan, aku parkir mobil seenaknya. Terus aku berusaha keluar mobil, itu tuh badan udah kaku semua, jalan tuh kaki juga nggak bisa, kayak diseret gitu loh. Mm. Nah dari situ untungnya aku inget mbak minimarket itu baik banget, langsung nyamperin aku, terus bantu kasih tahu kontak terakhir aku siapa gitu kan. Itu tuh semua udah dingin, udah pucet banget gitu. Terus kayak kayak shaking semua badan gemeter gitu. Dan itu for no reason gitu. Aku kayak ini Mm. apaan sih serangannya tiba-tiba. Nah dari situ akhirnya si panik attack-nya pas akhirnya dijemput suami pulang, pas di rumah panik attack-nya udah reda. Besoknya aku ke IGD. And you know, hasilnya dari IGD sampai aku periksa ke dokter urologi, aku cek ginjal, cek semuanya pokoknya karena aku takut Ya. aku keracunan atau kenapa gitu ya. Ketika hasil medis itu keluar, semuanya baik-baik aja. Mm. Badan aku nggak kenapa-kenapa gitu ya. Sampai Mm. dokternya tuh terus-terus apa observasi gitu kan, nanya kamu makan apa, terus yang dirasa sebenarnya apa. Aku sebutin semua, terus dokternya udah sih udah paling bener ikutin dokter lambung kamu kemarin, coba ke psikiater gitu. Nah, dari situ akhirnya aku kayak, iya sih kayaknya aku butuh ya gitu. Mm. Barulah keluar tuh akhirnya ke psikiater juga nggak datang sekali langsung dapat diagnosa gitu, nggak beberapa kali Mm. kan. Sampai akhirnya ya memang aku harus diterapi dengan obat antidepresan gitu. Karena memang harus dibantu, kalau nggak gitu aku nggak bisa beraktivitas gitu. Dan bener-bener itu kayak panik lagi, sesek lagi, panik lagi terus aja kayak gitu. Dulu tuh aku di rumah sampai punya oksigen, jadi kayak oksigen kaleng yang kecil, jaga-jaga Mm. kalau misalkan aku kambuh, aku pakai itu gitu. Baru aku ngerasa aman, tenang gitu. Sampai separah itu dulu, makanya nggak banyak, bahkan teman-teman terdekat pun nggak tahu gitu. Karena aku ngerasa dulu cerita sama orang-orang yang nggak relate, itu malah jadi nambah beban lagi ke akunnya. Jadi Iya, kayak nanya ke diri benar. sendiri, jangan-jangan iya ya aku yang lemah. Jangan-jangan iya ya aku yang emang caper apa gimana sih gitu. Padahal aku sendiri juga bingung Mm. gitu. Nah, Mm. waktu aku udah lebih baik, sudah lebih kuat, sudah lebih stabil, aku baru berani untuk sharing apa yang aku laluin gitu. Nah, dari situ akhirnya malah, banyak orang relate loh gitu. Gitu sih. Oke, oke. Tapi emang benar banget kalau ke orang umum, mungkin mereka ngelihatnya kayak kita, ini medisnya baik-baik aja, kok aku tiba-tiba sakit gini-gini. Entah mereka ada yang ngejudge, entah mereka ada yang gimana, pasti banyak reaksi dari mereka yang bikin kita tuh justru malah jadi makin kepikiran gitu ya. Betul, Mm. betul banget. Berarti ada momen ininya kok, transisi gitu ya, momen transisi dari awalnya belum terima, ternyata kakak awalnya itu dari kakek meninggal tadi, terus juga ngalamin psikosomatis yang belum disadari tadi, sampai akhirnya ke psikiater beberapa kali, ada momen transisi itu. Tapi apa yang akhirnya kakak itu ngebuat nerima kalau kakak yang mengalami ini gitu, dan akhirnya beraniin untuk nge-share ke teman-teman semuanya gitu. Oke, yang akhirnya bikin aku nerima, pertama itu, aku tuh orangnya penasaran ya. Jadi selalu Mm. make sure berulang kali gitu. Makanya sebelum aku cerita ke orang lain atau sebelum aku mengeluarkan apa yang aku bagikan, aku selalu make sure dulu ke diri sendiri. Jangan-jangan emang iya aku yang lebay, jangan-jangan emang iya aku yang lemah gitu ya, sesuai komentar-komentar mereka. Jangan-jangan memang aku yang selama ini kurang beribadah atau segala macam gitu. Nah, sampai akhirnya aku searching lah, ngumpulin berbagai informasi dengan tujuan educate myself gitu ya, kasih tahu info nih ke diri sendiri. Nah, sampai akhirnya ketemu ada satu grup waktu itu yang sharing di internet tentang support group untuk orang-orang anxiety. Nah, terus ketemu salah satu channel YouTube dokter SPKJ, itu aku Mm. bener-bener ngerasa dikasih pencerahan banget gitu ya. Nah, dari sana akhirnya titik balik aku, terus aku kayak refleksi lagi ke diri sendiri, kayak mau sampai kapan aku kayak gini gitu ya. Bukannya Mm. aku sendiri juga kan kangen nih, kangen diri aku yang dulu Mm. yang bisa produktif, yang bisa berfungsi gitu ya.
Dulu alasanku karena waktu itu kan anakku baru masuk SD kelas 1 Kak. Jadi Hmm. tuh bener-bener aku merasa yang aku nggak mau nih kehilangan momen-momen sama anak aku gitu ya. Sementara kalau aku sakit terus kayak gini mau gimana? Jemput anak aja aku nggak bisa, berdiri aja aku lemes gitu ya. Hmm. Nah, dari situ itu internal motivation aku kalau oke, aku harus balik lagi kayak dulu, aku harus pulih, aku harus sembuh, yang belum selesai memang harus aku selesaiin gitu. Titik baliknya di sana, terus aku sudah ngerasa cukup banyak informasi dan cukup yakin untuk pergi ke psikiater. Ya akhirnya pas pergi ke psikiater, enggak sih, pertama tuh aku konseling online dulu ke psikolog. Karena kan belum Hmm. pernah itu pertama kali Iya, seumur hidup gitu kan ya. iya benar Aku benar merasa benar. kayak gue aneh banget mau cerita apa nih secara ini stranger gitu ini orang asing nggak tahu siapa Iya, gitu terus iya. lagi aku kebiasaan dari dulu nah karena aku anak pertama perempuan terus broken home pula aku tuh nggak ada siapa-siapa tempat aku cerita gitu jadi semuanya di keep Hmm. sendirian terus gitu ya Hmm. itu aku nggak biasa nah sampai akhirnya udah deh kayaknya aku lebih nyaman ceritanya online dulu itu pun juga dulu nggak on cam aku nggak berani gitu ya kayak aku bingung mau gimana gitu. Nah, akhirnya psikolog juga sama kayak udah Mbak ke psikiater aja ya, soalnya ini sudah mengganggu mobilitasnya, Mbaknya jadi nggak produktif gitu. Ya udah aku merasa sudah cukup teryakinkan sama research aku sendiri saat itu gitu. Jadi akhirnya ya begitulah sampai keluar diagnosanya. Hmm. Oke, oke. Sebenarnya lagi azan, kita mungkin mau break dulu kan, tiga Boleh, boleh, tiga boleh. menitan. Oke, boleh. Boleh. Sebentar ya teman-teman, stay tune. Ya. Oke, sudah selesai di aku. Iya, teman-teman semuanya kalau misalnya ada yang mau nyaut atau mau sekedar validasi gitu, ya aku juga ngalamin itu nggak apa-apa banget ya semuanya kayak respon aja di chat gitu. Jangan malu-malu karena
Aku yakin apa yang kita obrolin ini banyak lebih tuh ada gitu yang kalian alamin juga gitu. Seperti yang akan aku bahas satu hal tentang yang tadi Kak Dita ceritain, itu sebenarnya ada juga satu pembelajaran tentang bagaimana Kak Dita itu menerima momen itu ya. Artinya kayak bagaimanapun juga apa yang kalian alamin itu harus diterima gitu sebagai emang kalian menghadapi masalah itu gitu. Kalian nggak bisa terus terpuruk di masalah itu. Apalagi juga masih banyak jalan ke depan yang harus kalian ambil. Terus juga eh, ada nggak sih motivasi-motivasi yang bikin kalian bertahan untuk terus hidup, untuk terus melaju? Kalian tuh harus cari motivasi-motivasi itu biar kalian nggak cuma terpuruk dari masalah kalian aja dan bisa bangkit gitu. Karena pada dasarnya yang usaha untuk untuk kita sendiri itu kan ya diri kita sendiri. Kita sendiri yang akan perjuangin kita ke depannya gimana gitu. Orang lain mungkin cuma bisa judging kayak yang tadi dialamin aja gitu. Betul, karena memang em, motivasi dari luar itu emang penting, Kak. Tapi Hmm. kembali lagi, motivasi terbesar itu harus datangnya dari diri sendiri. Karena kalau nggak gitu, kita terlalu tergantung sama motivasi dari luar. Saat ada hal-hal yang memang nggak sesuai perkiraan atau nggak sesuai planning, nanti biasanya bakal lebih kecewa kalau kita hanya Ah, menggantungkan sama iya, motivasi dari luar. benar Tapi benar kalau benar. kita tahu apa ya, kan katanya know your why, ya kan? Hmm. Cari tahu kenapa kamu memilih jalan ini gitu. Harus dari dalam diri Hmm. sendiri teman-teman, karena apalagi kadang kan kita cuma kayak ngelihatnya ya, oh aku pengen bangkit, aku pengen berubah gitu ya, aku bosan ada di keadaan seperti ini. Tapi kadang-kadang kita belum bisa berangkat lebih dalam lagi ke diri kita. Kayak, bener nggak sih ini yang aku pengen? Bener nggak sih aku tuh udah siap dan mau untuk berproses untuk mencapai apa yang aku pengen gitu. Sama kayak proses kesembuhan dari ya dari sakit apapun itulah, mau sakit fisik atau sakit mental, itu pasti prosesnya tuh nggak mudah. Itu pasti lebih panjang perjalanannya. Terus ujiannya tuh di dalam berproses ada aja. Tapi ketika kita memang sudah berpegang teguh sama motivasi dari dalam diri kita, apa yang kita mau, itu sih insya Allah ya, walaupun pasti ada ngedownnya, kita bisa melenting balik lagi gitu loh. Hmm. Pun juga kalau kita bergantung ke motivasi orang lain, motivasi eksternal jatuhnya kita terus-terusan mencari validasi itu gitu ya. Akhirnya kita Iya, nggak akan puas sama apa yang kita lakuin sendiri guys. Kalian tuh harus gue ngelakuin ini karena diri gue sendiri pengen, bukan karena orang lain yang nyuruh gue gitu. Oke, terus bener banget. dari tadi kita cuman bahas sekitar itu, kita belum menyinggung sama sekali tentang roles-roles yang Kadita punya karena memang seseru itu ternyata dari pengalaman-pengalaman Kadita di masa lalu. Oke, mungkin sedikit deh aku akan menyinggung tentang peran-peran yang Kadita jalanin gini. Aku pengen tahu dulu dari banyaknya peran tadi, eh, dari mulai mahasiswa punya bisnis dan lain-lain, itu keseharian Kadita itu gimana gitu dari pagi sampai malam. Ini penasaran dari keponya aku aja gitu. Ini kayak teman-teman di DM ya gitu. Kadang-kadang kalau aku biasa update story itu. Kalau misalkan kehilangan, mereka tuh suka pada DM. Kak, kamu kemana gitu? Kak, kamu sibuk Hmm. banget ya? Iya Ah. gitu. Nah, Ya wajar lah jadi teman-teman biasanya, orang gini. iya bener. Jadi biasanya aku tuh setiap hari memang membagi porsi nih Kak. Ini Hmm. ini teman-teman boleh contek juga ya kalau kalian memang sedang hektik-hektiknya, sedang sibuk-sibuknya. Boleh dibilang aku pakai cara jadul sih sebenarnya, tapi ini sangat-sangat membantu aku dan memang berpengaruh nih di aku gitu ya dibanding metode yang lainnya. Aku selalu mengurutkan kegiatan apa dari urgensinya. Nah, begitupun nih, misalkan aku ada beberapa schedule meeting, yang paling penting dulu yang mana, yang waktu terdekat dulu yang mana. Aku biasa susun kayak gitu. Jadi kalau hari-hari itu porsinya, karena tugas utama aku tuh adalah seorang ibu, ya ibu rumah tangga. Jadi mau nggak mau itu dulu yang harus diduluin. Jadi urusan anak-anak dulu, preparein anak-anak, nanti yang sekolah udah pergi, yang kerja udah pergi, aku sisa sendiri di rumah, baru tuh nanti mengurutkan lagi, oke hari ini apa yang harus aku beresin gitu ya. Kalau misalkan ada kerjaan atau ada hal-hal yang memang harus segera diberesin hari ini, ya aku hari ini. Nanti
ngecek lagi tuh schedule dari misalkan tugas-tugas kuliah, mana yang paling dekat deadline-nya. Tugas kelompok atau apa segala macem, itu pasti Hmm. aku duluin tuh yang paling terdekat deadline-nya. Nah, nanti biasanya mendekati jam makan siang, jam setengah 12-an, ini tergantung. Biasanya anak-anak kadang aku anterin lunch ke sekolahnya, kadang juga Hmm. ambil catering dari tempat cateringan aku gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak lagi pengen dimasakin mamanya, ya udah aku masak dulu tuh buat lunchnya anak-anak terus nanti kirim ke sekolahnya anak. Abis itu ada jeda lagi dari jam 12 karena anak-anak aku itu pulang sekolahnya jam 3 lebih lah, ada jeda tuh kan dari jam 12 sampai jam 3. Nah, ini aku pakai lagi. Misalkan masih ada schedule meeting nih. Atau misalkan aku harus ke kantor, balik lagi ngerjain kerjaan lagi gitu. Nanti jemput anak lagi, jam pulang kerja sekolah, jam pulang sekolah. Ntar jemput, habis jemput, biasanya nemenin anak-anak makan, makan sore di rumah. Kalau mereka ada schedule les, ya aku anter dulu warawiri. Nanti selesai biasanya di sela-sela waktu terakhir sore-sore itu, aku masih cross-check kerjaan mana yang belum, mana yang harus aku kontrol lagi, mana yang harus aku direct lagi. Kalau misalkan bisa secara jarak jauh, aku dari jarak jauh aja gitu, lewat telepon, lewat WA, lewat grup, atau lewat beberapa APP yang bisa bantu memantau kerjaan Hmm. WFA, kayak gitu. Nah, nanti biasanya aku cek tuh kalau udah mulai masuk jadwal kuliah, karena aku setengah 7 malam itu udah mulai kelas. Ya udah Hmm. setengah 7 malam sampai jam 21 paling malam biasanya. Aku kuliah dulu tuh. Itu bisa online atau offline, tergantung dosennya. Nanti selesai kuliah, biasanya aku masih ada sisa waktu dari jam 9 sampai jam 10 malam aku suka pakai buat aku grounding, jalan kaki di komplek, Kak. Karena itu biar Hmm. waras. Betul, betul banget. Iya, aku orangnya kebetulan introvert, jadi aku merasa aku Hmm. perlu merecharge energi aku dengan me time sama diri aku. Jadi mau nggak mau setiap hari itu harus nyelipin waktu, aku butuh waktu sama diri aku gitu. Nggak usah lama-lama, setengah jam, 1 jam aja udah oke. Karena memang kayaknya nih di kepala nih sudah terstruktur ini harus diberesin, ini beresin, beresin Hmm. gitu loh. Jadi aku perlu recharge gitu. Nah biasanya kadang sampai jam 10 malam, kadang sampai jam setengah 11 malam itu jalan kaki di komplek. Udah selesai, baru deh mandi, skincarean, siap-siap tidur. Dan besoknya gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Oh, oke, itu eh, kegiatan yang sangat padat menurut aku dan gak ada tidur siang tuh ya kayaknya Kak. Nggak bisa, Kak. Kadang kalau misalkan lagi ada lenggang lah ya, misalnya ada beberapa Hmm. pekerjaan yang udah aku padetin nih, udah aku selesaiin, ya paling bisa nyuri-nyuri waktu gitu. Tidur Hmm. siang, paling lama juga 40 menit. Tapi biasanya tuh kadang susah ya, karena ini Iya. otaknya muter mulu gitu loh. Benar, benar, benar. Udah terlalu banyak yang harus dikerjakan gitu, jadi otaknya nggak bisa istirahat. Mm-mm. 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 Tapi Berarti tetap penting Kak, ya, harus ada waktu istirahat dan waktu untuk diri sendiri. Jadi betul. teman-teman juga kalau misalkan yang sama nih kayak aku lagi padat-padatnya, coba disesuaikan aja mana yang memang itu teman-teman banget gitu. Kalau aku kan Hmm. kayak grounding, jalan kaki gitu ya. Selain bagus buat kesehatan, itu juga meregulasi emosi-emosi Hmm. negatif aku. Misalkan seharian itu aku mumet Hmm. banget ngurus kerjaan atau ngurusin apa gitu, itu lumayan ngerilis sih. Jadi nggak Hmm. diendapkan emosi negatifnya tuh. Mm-mm, betul. Karena seenggaknya kita tuh juga harus nemuin yang namanya stress release atau coping strategi kita sendiri gitu. Dan Iya itu yang bisa betul. nemuin kita sendiri, teman-teman. Seperti Mm-mm. Kak Dita tadi di akhir hari dengan jalan kaki, mungkin teman-teman dengan ada yang Netflixan, ada yang main game, bisa curi-curi di di beberapa waktu gitu. Karena itu semua penting untuk menjaga kewarasan kita. Kewarasan, bener 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 banget. Kita harus punya coping stresnya sendiri, tapi yang aman Mm-mm, buat diri kita dan orang lain gitu ya. Bukan bukan untuk betul. melarikan diri dari masalah, bukan. Tapi memang perlu ambil jeda kalau menurut aku. Apalagi di zaman sekarang ya, kayaknya pace kerja di mana-mana tuh tuntutannya tinggi banget gak sih? Iya lagi parah banget. Mm-mm. Berarti Kak Dita tuh in charge ke semuanya yang ngurusin bisnis. eh, Berarti punya catering juga, gitu, ngurusin catering sendiri. Terus ngurusin yang konten-konten ini juga sendiri gitu. Atau Oke, ada kalau tim. misalkan bisnis aku tuh udah ada tim yang catering Hmm. itu. Tapi kadang-kadang memang aku kayak 2 hari sekali atau kadang malam nih.
sore gitu ya, aku suka kontrol ke dapur catering, kontrol ke kafe gitu. Hanya untuk make sure everything is okay, semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, terus juga kan aku ada satu usaha yang memang kadang-kadang perlu aku datang ke kantor gitu. Tapi Mm-mm. selebihnya biasanya setiap hari memang dipantau dari itu tadi, dari jarak jauh gitu ya. Karena memang yang penting pekerjaan itu selesai gitu. Aku orientednya ke hasilnya. Prosesnya mau Mm-mm. tim aku kerja dari mana itu silahkan gitu. Tapi setiap hari pasti harus dipantau. Nah, kadang-kadang mulai rempongnya adalah ketika ada beberapa meeting yang memang berbarengan gitu loh. Itu kan mau Mm-mm. nggak mau jadinya masukin slot lagi ini, masukin ke sini, masukin ke sana. Tapi memang karena aku udah terbiasa dari muda banyak kegiatan, banyak kerjaan, jadinya memang aku happy aja sih menjalaninya gitu. Mm. Capek sih, iya capek manusiawi ya gitu. Tapi kayaknya aku bakalan lebih capek kalau aku diem aja nggak ngapa-ngapain. Setuju banget. Kadang kayak malah kita jadi stres gitu di rumah doang. Mm, iya. Berarti ada momen ini dong nggak? Momen sadar kalau ternyata gue nggak bisa ngerjain semuanya sendiri nih, kayak harus didelegasiin gitu. Betul, harus justru apa yang bikin semuanya bisa berjalan itu menurut aku yang pertama adalah kita harus punya support sistemnya dulu ya. Karena nggak Mm-mm. bisa, balik lagi, makanya kadang orang-orang tuh suka salah persepsi ya kayak, wah harus sibuk nih banyak kegiatannya, kamu harus Iya. begini-begini. Enggak, tapi justru kita tuh tahu nih banyak kewajiban yang harus kita tunaikan, tapi kita Mm-mm. juga tahu ini bisa didelegasiin kemana. Kita juga tahu, oke, tanggung jawab kita sejauh mana, sebatas mana, dan harus tetap mindful juga. Jadi jangan memaksakan diri sendiri gitu. Kita nggak boleh maksain, tapi yang kita bisa lakukan adalah menyesuaikan. Kayak aku juga kan Mm-mm. kuliah lagi nih. Sebenarnya kalau ngikutin ego ya, pengen memaksakan diri, aku harus masuk ke kampus impian aku dulu gitu. Mm-mm. Tapi kan nggak bisa gitu. Jadi sekarang ngelihatnya, oke, tahu diri dulu, diri aku sekarang siapa, tugas utama aku siapa, aku masih ada anak-anak yang harus aku urusin. Berarti kuncinya apa? Aku cari kampus yang memang dekat dari rumah, yang secara Mm-mm. perjalanan nggak makan banyak waktu, misalkan ya Mm-mm. contohnya gitu. Terus lihat lagi nih, jadwal kuliahnya gimana, jadwal kelasnya gimana. Aku emang pengen mengejar mimpi itu gitu. Ambisi itu masih ada, tapi harus tahu diri. Ambisi boleh, tapi harus terukur gitu loh. Jangan membabi buta berdarah-darah. Ya kalau misalkan kondisinya memungkinkan, ya silahkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, apakah bijak hanya karena kita mengejar mimpi kita sendirian, terus kita mengorbankan banyak hal? Kan mikirnya gitu lagi. Mm-mm. Jadi menurut aku kuncinya adalah kita boleh kok masih ngejar mimpi, kita boleh mau ngelakuin apapun yang memang mungkin dulu sempat tertunda gitu ya. Tapi satu hal kita juga perlu tahu diri, perlu mindful juga. Jangan memaksakan, tapi menyesuaikan. Sesuaikan apa Mm-mm. kemampuan kita yang kita bisa untuk meraih itu gitu. Karena kalau Mm-mm. memaksakan dari awalnya aja udah dipaksain, sementara perjalanan itu kan unpredictable ya, walaupun kita udah Mm-mm. punya planning A, B, C, D sampai Z. Kadang-kadang ada hal-hal nanti di tengah jalan, jangan sampai hal itu bikin kita akhirnya malah mundur ke belakang lagi gitu. Malah jadinya nggak Mm-mm. melangkah. Jadi better menyesuaikan aja. Jangan memaksakan gitu. Kalau Mm. aku prinsipnya begitu. Catat teman-teman nih, aku juga catat. Menyesuaikan, Beneran, bukan memaksakan. ya, ambisi itu boleh banget. Apa berambisi ya harus gitu. Tapi mindful juga kita tahu diri kita siapa, kita tahu sejauh mana kita punya amunisi untuk kita sebar dalam peperangan gitu kan. Jangan sampai nanti amunisinya habis, kamu masih lari kenceng, itu namanya nyiksa diri sendiri. Hmm, betul, betul. Oke. Berarti emang pada dasarnya aku tahu semua orang pasti punya mimpinya sendiri, semua orang juga punya idealismenya sendiri gitu kasarnya. Tapi kan kita juga harus sadar diri nih keterbatasan kita, batasan kita sampai mana. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara idealisme kita dengan realistisnya gimana gitu. Tapi kalau berkaca dari pengalaman Kak Dita sendiri nih, eh, dari berarti kan jadi mahasiswanya itu ketika udah ini ya, udah menikah dan punya anak bahkan. Itu Betul. pasti muncul dong kekhawatiran bisa nggak sih kontrol semuanya ini berbarengan gitu. Apalagi kalau kita ngelihat hot trend zaman sekarang, biasanya mahasiswa justru malah pengen nikah.
Mahasiswa malah justru pada pengen punya suami, punya istri gitu, capek kuliah. Ini malah kebalikannya, orang yang udah nikah pengen kuliah gitu. Itu kenapa, Kak? Oke, nah balik lagi tadi ya. Hmm. Sebenarnya inti dari semuanya nih teman-teman. Tapi memang ini semua bisa kita dapat seiring berjalannya waktu sih, pengalaman hidup ya. Aku tuh Hmm. daftar kuliah lagi di umur aku yang gak muda, umur 30. Orang-orang ngelihatnya aku semangat banget, bisa fokus lagi di tengah kegiatan yang banyak ini itu, ngelihatnya itu. Mereka nggak pernah tahu juga seberapa banyak kayak komentar-komentar yang aku dapetin dari orang-orang terdekat gitu ya, dari orang-orang yang kenal, bahkan kayak, Hmm. kamu mau nyari apa lagi sih? Kamu ngeribetin diri sendiri, ngapain kuliah lagi, kayak mundur lagi gitu ya semuanya. Tapi itu tadi teman-teman, makanya ketika kita menemukan kekuatan dari dalam diri kita sendiri, keyakinan, itu tuh semua bakal aku pental-pentalin gitu ya. Terserah, iya, oke, oke, bodo amat, iya, oke, udah aku mau fokus di sini gitu. Karena memang sudah sekuat itu panggilannya di situ dan aku pengen gitu. Lagian secara logika gini, aku belajar ini untuk aku sendiri kok gitu. Bahkan ada Hmm. sampai komentar yang menurut aku itu agak over sih ya, kayak kamu ngapain kan nanti kuliah psikologi itu lama ngabisin waktu gitu ya. Terus buat apa nanti makin tua gini. Sesimpel aku ngerasa aku belajar ini, kalaupun memang tidak bisa aku aplikasikan ilmunya untuk orang lain, aku bisa aku aplikasikan ilmunya buat keluarga kecil aku, buat anak-anak Hmm. aku, buat suami aku, buat semua Hmm. orang terdekat yang memang dukung aku gitu loh. Karena aku tuh Hmm. orangnya selalu ngerasa aku nggak tahu apa-apa, aku perlu belajar. Nah, itu mindset yang selalu aku terapkan Hmm. dan aku harap teman-teman juga menerapkan mindset itu. Aku Hmm. selalu, nah balik lagi nih ke banyak Hmm. peran tadi ya. Hmm. Mungkin contohnya kalau kayak di kantor, oke, aku sudah mahir, aku sudah bisa di bidang A, B, C, D, A, B, C, D. Tetapi ketika aku memutuskan untuk belajar di bidang baru, let's say jadi mahasiswa lagi, ya aku jadi seorang pemula lagi, aku bukan siapa-siapa di situ. Aku nggak Hmm. tahu apa-apa. Aku selalu meninggalkan identitas apapun yang sudah aku punya, yang sudah aku bawa, aku selalu simpan dulu itu. Kosongin diri kita dulu, belajar dulu. Itu sih, jadi itu yang bakal ngebikin kita itu tadi punya target boleh, punya ambisi boleh, tapi kita bisa ngukur diri sendiri gitu loh. Enggak kok, enggak Hmm. apa-apa. Kalaupun aku gagal, kalaupun misalkan aku belum berhasil, ya memang aku lagi belajar gitu loh. Aku bukan Hmm. seorang ahli di situ, bukan. Justru Hmm. aku lagi belajar. Nah, eh, pikiran-pikiran kayak gini, ini yang bikin ngingetin diri kita. Jadi kita lebih mindful. Kalaupun aku menemukan kegagalan, ya aku nggak menghardik diriku secara berlebihan gitu ya. Kalaupun ada hal yang nggak sesuai sama rencana, ya aku jadi bisa mikirnya, oke, berarti memang harus lebih banyak belajar lagi. Begitupun kayak peran sebagai konten kreator nih. Aku Hmm. selalu mikirnya gitu, oke, di bidang lain mungkin aku sudah lama banyak pengalaman, lumayan tahu banyak hal gitu ya. Tapi kayak menjadi seorang kreator ini aku pemula. Jadi Hmm. semuanya aku mau belajar. Aku mau cari tahu. Aku mau lakuin. Gitu sih, Kak. Jadi itu yang bikin akhirnya kalaupun ada tantangan, kalaupun ada hal-hal yang nggak sesuai, ya aku kecewa sih pasti kecewa, sedih pasti Hmm. sedih gitu. Tapi aku mampu untuk, oke yuk mulai lagi yuk gitu. Makanya sepenting itu aku kalau ke teman-teman followers juga aku selalu bilang temuin motivasinya di dalam diri dan itu yang harus diperkuat karena pondasi diri kita tuh di situ gitu loh. Hmm. Yang lain-lain boleh lah itu pemanis aja, pelengkap aja kalau dari luar gitu ya. Tapi diri kita sendiri dulu make it firm gitu loh. Sampai sampai kokoh dulu, bener dulu. Jadi nanti ujiannya seperti apapun, ya bisalah kita lewatin lagi gitu. Hmm. Oke, berarti semuanya itu emang berangkat dari diri sendiri. Jadi teman-teman, ketika kalian Hmm. punya goals di masa depan, mungkin ada yang pengen lanjut S2, ada yang pengen punya bisnis ini, punya bisnis itu, atau sekedar pengen eh, punya pasangan yang gimana gitu, itu harus punya motivasi dari diri sendiri. Kenapa gue pengen itu, kenapa harus itu, dan apa yang buat itu jadi penting di hidup gue. Ketika kalian punya hal itu, eh, tantangan apapun yang menghadapi kalian bisa dibilang akan kalah dengan komitmen yang udah kalian bentuk, dengan goals utama yang udah kalian bentuk. Karena dari awal kalian udah secara bulat hatinya untuk mencapai tujuan itu ke depannya gitu. Pun juga dengan kalian melakukan hal baru itu, melakukan belajar-belajar itu,
kalian gak perlu takut untuk salah karena ya kalian namanya orang berusaha untuk mencapai suatu target gitu pasti ada namanya kesalahan dan kegagalan gitu. Dan aku juga highlight poin kita itu harus selalu ngebuka cangkir baru untuk ilmu yang lain gitu. Artinya bolehlah Betul. kita ngerasa pinter, ngerasa ini, ngerasa itu, tapi ketika kita ketemu orang baru itu cangkir kita tuh harus kosong lagi. Kita harus ngambil menuhin cangkir itu dengan ilmu-ilmu yang orang lain punya gitu. Jangan biarkan Iya, kita menyerapnya terbatas, teman-teman. betul sekali. Jadi kalau misalkan kita punya pemikiran itu, kita mau ditempatin dimanapun, karena mental kita mental pembelajar, kita selalu siap gitu Hmm. jadinya. Jadi kita selalu bisa melihat sisi baiknya dari sebuah keadaan, sekalipun keadaan itu memang tidak lagi nggak oke gitu loh. Gue tuh nggak mau ada di sini, tapi oke kita lihat sudut pandang lain gitu. Mungkin ada hal tidak baiknya, tapi pasti ada hal baiknya buat kemajuan diri gue gitu. Oke, eh, aku mau tanya secara ini deh Kak, secara praktisnya gitu lah ya. Nggak bohong dong kalau dengan banyaknya peran yang Kak Dita jalanin ini pasti ada naik turunnya perasaan, capek, stres, terus juga segala macam gitu ngejalanin peran ini semua. Selain yang udah Kak Dita lakuin tadi di malam-malam jalan atau ngabisin waktu dengan keluarga, itu apa yang coba Kak Dita lakukan untuk menjaga kesejahteraan diri kakak sendiri? Oke, nah sebenarnya eh, nyadar aja sih ya kalau kita manusia biasa gitu ya. Jadi aku tuh orangnya, aku punya perkiraan, aku punya perhitungan, tapi aku juga mempersilahkan diri aku kalau misal nih, aku gagal mencapai sesuatu, atau aku gagal ternyata tim aku nggak berhasil lah, nggak sesuai planning kita gitu ya. Pastilah manusiawi aku sedih, aku kecewa gitu. Nah, aku selalu membiasakan diri aku ngasih space buat ya udah rasain itu, emang aku lagi sedih, aku lagi kecewa, aku lagi ngerasa ngedown, gak ada tempat yang bisa dijadikan keluh kesah misalnya ya. Karena kesepian itu Hmm. wajar kok, orang pasti ngerasa kesepian ya. Apalagi kalau kita lagi fokus berproses, mau membangun sesuatu, itu harus terbiasa, memang kita bakal sering ngerasa kesepian. Karena ya itu tadi, kadang proses kita tuh udah nggak sejalan lagi, kayak sama teman-teman deket ya udah beda jalan gitu ya. Sama teman-teman yang memang sesuai di kerjaan, tapi kadang nggak semua orang tuh bisa relate dengan posisi kita, dan that's okay gitu. Justru kesadaran ini yang terus aku latih, aku pancing. Nah, caranya dengan apa? Sama selain tadi kayak grounding, pokoknya biar lebih waras lah ya. Terus aku juga Hmm. melakukan hal-hal yang memang bisa bikin aku happy. Kayak teman-teman misalkan punya hobi apa, gambar, baca novel atau apa, curi deh dalam satu hari tuh curi waktu untuk melakukan itu. Atau misalkan Hmm. kayak aku terbiasa nih Kak, kalau misalkan lagi emosi enggak banget, lagi moody banget, aku terbiasa misalkan harus nonton dulu. Ya boleh, silahkan gitu. Setiap orang pasti punya cara masing-masing. Kalau aku itu biasanya aku nyanyi karena aku hobi nyanyi. Bodo amat, udah Oke. bukan tentang suara gue bagus apa nggak bagus. Pokoknya gue mau ngerilis apa yang gue rasa gitu ya. Betul. Nyanyi, terus ya balik lagi. Kadang nulis, karena aku suka nulis juga orangnya gitu. Dan Hmm. yang paling bantu aku banget, itu tadi kadang kita kalau udah kebiasaan banyak peran, biasanya banyak ide banget di kepala. Rentan sekali Hmm. sama yang namanya overthinking gitu ya. Hmm. Kayaknya Hmm. semuanya berdiskusi di kepala tuh nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, Hmm. makanya aku perlu dapet insight dari orang lain selain pikiran aku sendiri. Makanya tiap pagi Hmm. tuh biasanya aku kalau nggak nontonin video motivator, aku baca, sempetin. Walaupun aku sebenarnya lagi bete, lagi capek, lagi mumet, muak, gak suka, tapi aku selalu paksain gitu. Hmm. Nonton, lihat gitu. Apa sih yang orang kerjain di luar sana? Apa sih orang-orang lagi struggle apa gitu. Jadi dari sana akhirnya kita ngerasa, iya, gue manusia biasa kok, wajar kayak gini. Dan gue juga nggak sendirian. Orang lain juga sama punya masalah yang berat gitu. Itu sih yang bikin kita jadinya lebih mindful, dan itu secara nggak sadar ya teman-teman. Kita lagi ngelatih otak kita untuk bisa melihat segala sesuatu tuh lebih wide gitu loh. Jangan Hmm. ngerasa lo paling penting sendirian di dunia ini. Enggak ya. Lihat yang lain dari sudut pandang lain. Nah itu Hmm. kadang-kadang yang nggak semua orang mampu bisa melihat itu.
Dan nggak semua itu tuh nggak diajarin juga. Kita harus cari cara Mm-mm. sendiri gimana kita bisa melihat sesuatu dari point of view yang berbeda gitu. Nah, terserah caranya misalkan mau dari baca banyak buku biografi orang, lihat dari video, motivasi, motivator apa itu terserah gitu. Tapi seenggaknya itu membuka sudut pandang baru buat kita. Jadi kita tuh nggak ngerasa paling benar, kita nggak Mm-mm. ngerasa paling menderita juga, Mm-mm. dan kita juga bisa melihat segala sesuatu tuh dari sudut pandang yang lain. Tapi perlu dilatih ya, nggak bisa tiba-tiba gitu. Mindset belajar tadi teman-teman itu harus benar-benar dipunya sih mindset belajar itu. Iya. Jadi gimana ya? Tadi aku mau nyimpulin tuh, pertama gimana pun juga untuk mengatasi kestresan kita menghadapi hidup ya, itu kita sendiri yang tahu gimana caranya gitu. Tiap Mm-mm. orang biasanya punya caranya sendiri untuk ini udah disebutin tadi nge-relieve stres mereka gimana gimana itu teman-teman yang find out sendiri, entah dengan refleksi diri teman-teman bisa diem bengong gitu meditasi cari tahu apa yang kalian sukain, luangin waktu untuk itu. Atau kalau nggak nemu sama sekali juga bisa tanya ke orang terdekat, emang biasanya gue tuh ngapain kalau untuk ini biar gue senang itu ngapain segala macam. Point of view dari orang lain itu juga penting untuk mengenali diri kita gitu. Dan Iya, tentu aja betul. orang lain juga penting untuk meluapkan sedikit banyak lah ya, meskipun orang lain gak bisa bantu, tapi dengan kita cerita ke orang lain tuh rasanya ya menurut aku 50% keluar dikit lah, 50 tiga Iya. puluh persen Walaupun tuh kalau kita cerita emang nggak langsung dapat solusi, emang enggak. Tapi memang Ya, tujuannya bukan itu, tapi kayak agak ringan lah ya kalau kita cerita gitu. meringankan beban kita. Karena apalagi menurut aku suatu hal, suatu masalah yang dipendam terlalu banyak itu akan menjadi bom waktu sendiri bagi kita. Jadi Nah, better jangan kalian sampai coba kayak gitu. itu, Hmm. kalau nggak punya teman ke psikolog boleh. Iya, betul. Mau ke psikolog, mau ke layanan konselor gitu kan sebaya, lebih enak, terserah cari yang nyamannya. Tapi memang intinya teman-teman harus mau nyoba. Kalau nggak nyoba kita nggak tahu. Aku juga kalau nggak nyoba nggak tahu nih kalau jalan kaki Hmm, bisa merilis stres aku. Kalau ternyata hmm, nyanyi walaupun suara gue nggak bagus-bagus amat, ternyata itu bisa bikin mood gue lebih happy. Karena kan awalnya coba. hmm. Kalau nggak coba ya nggak tahu juga. Mungkin sampai sekarang kalau stres diem aja gitu kali nge-freeze. Benar, 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 benar. Dan satu hal sih, jangan sampai terjebak. Ini aku baru kepikiran terjebak ke toxic coping atau coping yang negatif gitu. Artinya Mm-mm. coping itu malah ngebikin kalian menjadi lebih buruk gitu. Contohnya gimana ya coping negatif tuh? Misalnya kalian suka makan, kalian dikit-dikit makan, akhirnya mungkin stres kalian berkurang, tapi akhirnya beralih ke fisik kalian yang jadi sakit, jadi makan yang nggak sehat segala macam. Itu termasuk ke coping yang negatif teman-teman dan itu harus dihindarin. Betul. Atau mungkin cari kesenangan sesaat ya, biar Ya, lebih apa, lebih ringan gitu, biar lebih lebih santai, terus mungkin ke alkohol atau segala macam. Ya mungkin saat hmm, itu sesaat nolongin, tapi pas kamu udah balik hmm, lagi udah nyadar kayak masalahnya belum selesai juga, terus harus cari jalan keluar, terus energi badannya udah habis, malah jadi dua kali hmm, capeknya. Gitu. betul. Jangan bikin eh, kalian itu mikirin kesenangan sementara aja gitu, nggak mikirin dampak ke Mm-mm. depannya gimana. Oke, Nah itu. sejauh ini kita udah ngobrol banyak banget dan barangkali ada yang relate di teman-teman semua atau ada yang pengen ditanyain. Sebenarnya boleh banget, nggak perlu buka sesi tanya jawab, tapi gini aku sediain deh buat kalian. Kita bikin sesi tanya jawab. Kalian ada yang dipenasarin atau enggak? Boleh banget langsung raise hand atau lewat komen. Aku tunggu 5 detik, kalau nggak ada lanjut bercanda. Ya silakan langsung aja. Iya, jangan malu-malu. Biar nanti Mm-mm. langsung dijawab. Ding, ding, ding. Karena dari aku sendiri banyak banget yang relate dengan apa yang udah Kak Dita alamin gitu ya. Baik dengan pengalaman aku ataupun hal-hal yang udah aku pelajarin dan itu seru Mm-mm. banget menurut aku. Yang Oh lain juga gitu. pasti ada. Sesimpel Apa gimana tuh? caranya? Kalau Kak Noval sendiri, kalau misalkan lagi mumet banget, biasanya coping stresnya kayak gimana? Apa yang dilakuin? Di Apa antara ya? kepadatan ini, biasanya curi-curi waktunya buat ngapain tuh? Untuk stay sane, biar tetap waras gitu kan?
Kita realistis aja ya ngomongnya di sini nggak ada yang wah Bener, harus gimana gimana enggak. bener. Memang realitanya begitu. Kita rentan sama stres kok. Benar. Sejujurnya ya, apa yang aku omongin tadi adalah studi kasus dari diri aku sendiri. Jadi, jadi aku itu biasanya, eh, biasalah beberapa kali kalau habis ngejalanin ujian, ulangan, UTS gitu-gitu, suka stres kan, kayak otak habis mikir, capek gitu. Biasanya aku untuk ngerilis itu adalah dengan makan. Kita makan Mm-mm. guys, kita suka makan. Karena menurut aku dengan makan itu Good apa food, ya? good mood. Good food, good mood gitu. Itu moto dari merek apa itu yang kita pernah denger. Itu dengan makan menurut aku. Pun juga belakangan ini aku sadar kayaknya ini nggak selamanya baik gitu. Meskipun kadang bikin kita jadi lebih senang, tapi setelah belakangan ini kok berat gue naik. Kok ya gimana gak naik jam 11 masih mesen Shopee Food, GoFood gitu loh. Iya, kita coba cari-cari bareng-bareng, stress relief apa. Mungkin jalan malam bisa jadi pilihan sih. Belum kepikiran loh jalan malam-malam kok, kayak nggak takut diculik gitu. Iya, iya, aku tuh jalan malam tuh karena, tapi beneran, aku juga, nah ini mungkin kalau teman-teman IG aku tahu, jadi semenjak Agustus tahun lalu, aku tuh bener-bener yang udah, oke, aku mau komit sama diri aku, diet nih. Karena sama, aku juga ngalamin yang namanya stres, jadinya makan, 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 dan makan gitu ya. Apalagi kalau aku tuh, karena aku ngerasa aku udah tahu aku bisa diet kok, dan aku selalu berhasil kalau diet. Jadi Aduh, berasa iya, kayak, ah udahlah santai, ah udahlah pasti bisa gitu ya. iya Nah, bener-bener. sampai akhirnya nggak nyadar tuh makin banyak pekerjaan, makin banyak tantangan, lagi banyak-banyaknya masalah yang harus diselesaikan. Akhirnya membawa berat badanku melambung juga. Nah, untungnya emang aku tinggi, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi ngehnya tuh apa Kak? Ngehnya kalau misalkan aku syuting buat konten nih ya. Hmm. Nah, begitu udah kontennya udah oke, kalau yang nge-shoot full body, aku merasa kayak, kok gue malu ya gitu. Kayak sebenarnya nggak gimana-gimana, nggak ada hate comment atau apapun. Tapi aku merasa Iya. aku pakai baju biasa aja tapi kesannya jadi terlalu curvy gitu, nggak suka deh Hmm. jangan kayak gitu ya. Nah sampai akhirnya oke, Agustus kemarin aku mulai komitmen lagi sama diri aku pecut lagi nih diri sendiri gitu ya, gue udah terlalu santai nih selama ini tentang makanan gitu ya, dengan alibi ya udah self reward segala macem gitu ya, karena gue udah Ah, capek iya kerja bener. banyak urusan Hmm. gitu. Itu alibinya. Nah sampai akhirnya aku mikir nih, enggak deh, gue nggak enak dilihat gitu ya, perempuan gitu kan, gue nggak enak dilihat, enggak ah gitu, ntar orang jadinya salfok, gue bikin konten Hmm. nyampein informasi orang fokusnya ke badan gue yang bohai gitu ya. Jadi akhirnya dari situ udah tuh mulai Agustus sampai sekarang, makanya aku setiap malam tuh jalan kaki karena sebenarnya lagi komitmen ke diri sendiri juga, berarti sudah mau 6 bulan ya. Dulu juga kayak gitu sebenarnya. Nah, semenjak dapat kesibukan lebih banyak lagi, hilang tuh kebiasaan itu. Makanya aku bilang, ini aku harus balik lagi deh kayak dulu. Nggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Makanya Agustus kemarin diet, defisit kalori sih, sama apa jalan kaki. Nah, makanya dirutinin sampai sekarang. Nah, ternyata itu selain membantu aku gerak, bisa ya itulah bikin aku lebih waras juga gitu. Hmm. Cobain deh, Kak. Di komplek aja atau di depan rumah, di gang gitu, bolak-balik doang. Aku juga biasa Ah, gitu. ah, Nanti tapi biasa aku kita suka perlu, sharing di, iya, aku suka iya. sharing di story gitu kan. Maksudnya biar selain ngabarin ke teman-teman gitu ya, teman-teman juga biar jadinya, aduh, bete banget nih Kak Dita, storynya jalan kaki mulu ya kan, lama-lama nanti Hmm. ngikutin gitu. Iya, spesifik hal itu kayaknya aku butuh berguru lebih banyak ke Kak Dita. Lebih ke cara komitmennya sih, karena bener banget kadang kita tuh terjebak ke nanti depannya bisa ini, apa ya istilahnya, kita bisa memperbaiki itu di masa depan gitu. Karena di aku sendiri Mm-mm, juga ada bener, pikiran kayak, ntar gue gampang kalau lah udah gitu ada ya. ini mau nge-gym, mau apa gitu. Padahal kapan nge-gymnya, kapan olahraganya gitu. Aduh, parah banget emang. Ini teman-teman serius gak ada yang mau cerita juga karena seseru itu menurut aku. Mungkin dari Hmm. ada yang relate atau gimana-gimana. Atau malah enjoy ngedengerin kayaknya nih. Curiga. Curiga dijadiin podcast pengantar tidur. Aduh. Wah Atau iya, podcast teman makan. bener 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 bener. Bener.
Jangan sampai ditunjuk kayak lagi kuliah nih. Boleh, silahkan. Atau Sebenarnya misalkan tadi mau ada yang tanya di luar topik yang lagi kita bahas malam hari ini juga nggak apa-apa banget kok. betul Mau betul. tanya, tanya Sebenarnya apa tadi aja, ada mungkin yang ini Kak. pengalaman. Apa tuh? Ada dari tim internal kita yang pengen nanya katanya, tapi takut boleh atau enggak gitu. Boleh, Padahal mau boleh aja ya, jangan boleh, sampai boleh. disebutin namanya nih. Jangan sampai disebutin. Ya, Maulin jangan sampai disebutin nih. Nah, malah ke Waduh, spill tuh. halo Kak Dita. Hai, hai, halo. Ya, aku jadi ditunjuk nih. Nanti mungkin teman-teman Hmm, yang lain kalau mau nanya boleh banget ya. Ini aku sebagai mm-mm. pertanyaan pembuka. Jadi aku lagi relate banget nih tentang punya menjalani banyak peran gitu ya. Sebenarnya lebih ke kerjaannya sih yang banyak gitu. Jadi mungkin ini agak too much information, tapi buat aku di semester 8 ini yang lagi ngerjain skripsi, aku juga punya 3 pekerjaan gitu ya. Ada 2 magang dan 1 freelance. Itu sebenarnya toxic productivity sih jatuhnya gitu. Cuman ada beberapa yang Tapi, memang tapi butuh ya. yes betul, memang ada yang kebutuhan, ada yang enjoy gitu menjalaninya. Nah, tadi ada Kak Dika sempat mention kata kalimat yang aku ngena banget gitu. Tadi tuh sempat disebutin adalah kalau kita lagi ngejar mimpi tuh justru kita jadi jauh sama teman-teman kita uh, yang yang dulunya bareng-bareng terus akhirnya karena mungkin akunya sibuk ngejar mimpi akhirnya secara nggak sadar aku jadi jauh gitu sama mereka. Aku tuh lagi di fase itu, lagi di fase sama temen yang sesama skripsi sama teman kuliah udah jarang ngobrol kecuali ngomongin hal-hal skripsi, ngomongin tentang akademik, sama temen main juga udah nggak cetan lagi bahkan gitu ya. Nah, aku mau tanya sih ke Kak Dita, apakah saat Kak Dita lagi banyak peran seperti ini gitu, kemudian mungkin jadi punya jarak sama teman-teman, itu gimana sih cara Kak Dita untuk kayak em, memahami diri sendiri untuk kayak oke, nggak apa-apa untuk kita mungkin kehilangan mm, beberapa support system sebentar untuk kita lagi ngejar mimpi dan kita tetap bisa nggak merasa minder atau dijauhi karena mungkin kita ngerasa insecure gitu ya, salah satunya jauh dari teman. Itu gimana sih Kak untuk bisa menghadapi itu? Oke, ini kayak dari hati banget pertanyaannya ya. Itu sih sebenarnya sekalian curhat Kak. Curhat kita sesama mahasiswi. Oke, iya benar, aku relate juga. Aku juga pernah merasakan di fase itu juga ya. Manusiawi, awalnya sih aku juga ngerasa kayak sedih ya gitu. Apalagi kalau misalkan ya namanya temen ya, walaupun kita udah sedekat apapun, nggak semua orang tuh bakal paham apa yang lagi kita jalanin dan apa yang kita rasain. Yang paling menyedihkan adalah ketika sebenarnya kita tuh lagi abis-abisan fokus memang merangkai mimpi kita, tapi teman-teman yang seharusnya ngerti kita, tahu kita tuh malah salah paham tentang diri kita. Ya enggak? Itu kayaknya kayak, aduh, dalam banget gitu kecewanya ya. Tapi kembali lagi, sedih nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa. Tapi abis itu mikirnya gini, pola pikirnya aku balikinnya gini. Mereka walau bagaimanapun, mereka memang teman aku nih, pernah dekat misalkan ya, teman lama gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka juga berproses, aku juga berproses, pemikiran kita juga sudah berubah, sudah lebih maju. Mungkin memang kita tidak bisa berada di tempat yang sama lagi gitu. Tapi bukan artinya untuk saling membenci, ya kan? Nah, pada akhirnya aku menerapkan untuk nggak apa-apa kok. Memang setiap orang tuh ada masanya bakal berapa lama di hidup kita gitu. Bukan hanya karena kita berantem atau misalkan nggak sepaham, enggak. Tapi memang sebetulnya kita lagi berproses masing-masing aja. Terus aku belajar menerapkan ke diri aku bahwa it's okay, orang lain akan punya penilaian menurut pemahaman mereka sendiri. Mereka mungkin bisa aja salah menilai aku, mereka bakalan misunderstanding tentang aku, tapi yang paling penting adalah kalau misalkan mereka berkomentarnya tentang hal yang jauh dari diri aku gitu ya, bukan aku banget, ya sudah biarkan. Itu kan menurut mereka gitu. Tapi paling penting aku nggak kayak gitu gitu. Tapi aku juga nggak perlu capek-capek kayak
prove them wrong gitu loh, kayak enggak kok gue nggak kayak gitu, nggak sesuai yang lo bilang, nggak usah gitu ya, sudah biarkan saja karena memang setiap orang tuh pasti punya penilaiannya masing-masing gitu ya. Entah itu mungkin ngerasa kenapa sih kamu sekarang jadi jarang ngumpul, sombong ya, sekarang udah sukses nih, sibuk, berhasil gitu ya. Itu kan yang orang lihat dari luar, padahal kita lagi babak belur mati-matian merangkai jembatan itu gitu. Nah, biasanya kalau aku kalau ke teman dekat, biasanya aku menjelaskan dulu gitu ya, kayak sorry ya, mungkin nanti nih beberapa waktu ke depan kita nggak bisa kayak dulu, bakalan lebih intens nongkrong atau gimana, karena kegiatan gue lagi nambah gini 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 gitu. Ketika sudah ada komunikasi tentang itu, terus tapi ternyata mereka ya bakal menjauh dengan sendirinya, ya sudah gitu. Setidaknya aku di awal memang sudah menjelaskan, nggak ada hal yang gimana-gimana, atau aku dengan sengaja menjauhkan diri, atau aku dengan sengaja sesuai penilaian mereka kalau aku sekarang belagu lu, udah sibuk, udah ini itu, enggak gitu. Tapi memang diri gue cuma satu guys, untuk saat ini prioritas di depan adalah ada berapa hal ini, misalkan gitu. Nah, nanti pun ya udah, pokoknya intinya nanti see you on top deh gitu. Kita semua lagi berproses kok, bukan bukan gue doang yakin gitu. Pasti ngerasanya kayak insecure pasti ya, karena berasa dijauhin gitu. Gue salah apa gitu kan? Padahal gue memang sibuk studi, misalkan gue sibuk emang harus nyari kerja kemana-mana gitu. Tapi pada akhirnya memang ya sudah, mereka orang lain, pemikiran mereka, komentar mereka itu nggak bisa aku kendalikan. Dan kita sebagai manusia, mungkin kita juga tanpa disadari mungkin kita juga punya judgement aneh-aneh ke orang lain. Nah, begitupun orang lain, ya sudah biarkan orang lain punya judgement apapun ke kita. Paling penting kita memang fokus di jalan kita sendiri. Kita nggak merugikan orang lain, kita nggak dengan sengaja nyakitin atau bikin orang rugi. Udah gitu. Perihal orang bakal nganggap A, B, C, D sampai Z, sampai kiamat pun itu bakalan ada gitu. Kita nggak akan terlepas dari komentar-komentar asumsi orang yang belum tentu benar. Itu sih. Jadi tuh bahan bakar buat bikin kita waras sendiri, Kak Maulin, ya. Saya kalau misalkan perempuan, kalau udah ngomongin tentang perasaan, itu pasti bakal dibawa hati terus kayak, ah elah gue salah apa, kenapa ya, gue kurangnya apa, kok tiba-tiba mereka ngejauhin begini, kok mereka tega sih bilang gue gini gitu. Itu makin ngejauhin kita sama goals kita aslinya. Karena itu menyita mood dan energi kita kan jadinya. Dari pengalaman aku ya, Hmm, Kak gitu. Maulin, apakah kau mendengar aku? Yes, benar. Aku jadi kayak, iya ya benar juga ya, kayak setiap orang tuh punya garis start yang berbeda-beda, punya goals yang beda, dan kita punya proses yang berbeda-beda Iya. gitu. Justru harusnya dari pertemanan ini tuh harus bisa ada yang mungkin saling mengerti, aku juga mengerti, mungkin mereka kangen gitu sama aku, dan mereka juga harus bisa mengerti gitu. Cuman itu sih tadi poin-poin yang aku highlight ternyata tuh ya itu, kita harus bisa komunikasi dan ngedeliver ke teman-teman, kalau kita nih lagi di posisi yang seperti apa, supaya mereka juga bisa mengerti aku dan aku juga bisa mengerti mereka gitu ya Kak. Iya, jadi menjadi apa adanya, memang seterbuka mungkin sama orang-orang yang berada di dekat kita, biar kita ya keep update, tahu gitu what's going on your life gitu ya, hidup lu lagi ngapain sih sekarang, sibuk apa gitu. Kalaupun nanti pada akhirnya mereka akan punya asumsi sendiri, ya sudah, itu memang hak mereka. Yang penting kita memang sudah menjelaskan seapa adanya, keterbatasan kita di mana, terus kelemahan kita di mana nih di fase ini. Kayak misalkan gue lagi padat banget, gak ada waktu, kadang buat libur aja dipakai tidur tuh udah bersyukur banget gitu ya misalnya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah bicarakan itu semua, dan bukan dengan sengaja kita mau memutuskan pertemanan itu, enggak gitu. Tapi Hmm, nanti seiring berproses, berjalannya waktu, kita bakal menemukan teman-teman baru yang memang align gitu sama track kita loh, Kak. Dari pengalaman aku sih gitu. oke, mungkin emang ini lagi di fase aku kali ya Kak, merasa apa ya, mungkin ada Mm-mm. proses kesepiannya juga kali ya, karena berbeda dari teman-teman yang lain. Bener, bener, bener. Pokoknya aku pernah baca satu kata-kata motivasi ini bagus juga. Katanya kalau kamu sudah, jangan heran ketika kita mulai berkomitmen sama diri sendiri untuk mencapai mimpi atau mau meraih sesuatu apapun itu demi kemajuan diri sendiri. Yang paling dekat berteman sama kita adalah kesepian.
Karena kita mengerahkan semua energi, fokus, dan waktu kita kepada tujuan besar kita itu kan. Otomatis tuh hal-hal yang memang menurut kita saat itu bukan prioritas utama, itu pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Dan nanti tahu-tahu kita kadang nyadar kayak, waduh, udah semobat mabit ini ya ternyata gitu. Baru berasa kadang sepi juga gitu ya. Dan it's normal. Emang semua orang juga pasti ngerasain kayak gitu Kak kalau di fase itu. Dan justru ujiannya di situ kalau menurut aku. Tuhan tuh kayak bilang ke kita kayak, lo bener gak sih mau bertumbuh? Lo bener gak sih emang mau memperjuangkan mimpi ini? Udah siap belum sih lo sama konsekuensinya? Nah caranya memang seperti itu gitu. Justru dengan di fase ini tuh nantinya kita sedang dibuat untuk bertambah dan bertumbuh lagi gitu loh Kak. Jadi nantinya ketika kita dikasih kesempatan yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, kita udah tahu dari pengalaman kita yang sekarang. Gimana ngehandle rasa kesepian, rasa frustasinya, rasa kecewanya, rasa impostornya. Itu udah kita cobain dulu, udah kita cicip dulu sebelum memang nanti kita masuk lagi nih ke dalam kolam yang lebih besar. Itu kalau kolamnya lebih besar, mau nggak mau kan pasti ujiannya juga bakal lebih besar. Mungkin kesepiannya bakal double atau triple dari yang sekarang. Mungkin nanti kasak kusuknya bakal lebih banyak lagi, who knows. Tapi setidaknya kita udah pernah punya pengalaman di fase nggak enak itu. Gitu. Kabar baiknya begitu. Oke, thank you so much, Kak Dita. Sama-sama. Thank you. Ini kita ada satu pertanyaan Kak dari Kak Ken. Mungkin aku baca sekilas ya. Jadi Kak Ken ini tuh lagi ngejalanin banyak peran sekaligus nih Kak. Kak Ken di sini lagi Mm-mm. ngurus bisnisnya dari kecil. Dan dia harus ngurus semua hal itu sendiri dari operasional bisnisnya itu. Di sisi lain, dia juga punya konten yang sempat tertunda dan pengen mulai bikin konten itu lagi. Dan lagi-lagi dia harus ngelakuin semuanya sendiri. Di satu hal, aku rasa ada kemiripan juga di mana dia juga seorang mental health issue survivor seperti itu. Nah, dari kakek ini pengen tahu gimana caranya nemuin keseimbangan di antara itu semua gitu, di antara banyaknya hal yang dia jalani. Mungkin ada strategi tertentu biar tetap menikmati prosesnya. Boleh mungkin diceritain. Oke, tadi sebelumnya lagi ngejalanin bisnis juga ya. Kalau aku boleh tahu, ini bisnisnya sudah berapa lama? Nanti sambil dijawab aja ya di kolom chatnya. Nah, kalau misalkan bisnis ini memang agak sulit ya. Aku juga ngerasain kayak harus menemukan titik seimbang antara mau kejar target atau mau ambil jeda dulu. Itu emang susah. Kadang-kadang ketika kita udah gaspol ngebut, kita tuh kadang lupa rem. Tapi balik lagi, bisnis itu nyawanya di siapa? Nyawanya di kita. Kalau kitanya kenapa-kenapa, it's okay. Misalkan bisnisnya udah punya sistem nih, udah bisa berjalan. Tapi tetap nyawanya ada di kita. Nah, yang bikin apa ya, kalau kata orang Sunda tuh yang bikin ngeelingin diri kita adalah, iya baru sekitar sebulan, tapi ini pun sebenarnya pernah kubuka tahun lalu, tapi pernah ke pending juga. Oke, berarti intinya adalah kita harus lebih banyak belajar lagi nih. Karena tahun lalu udah ngejalanin bisnis ini juga, terus ke pending. Nah, mungkin kamu harus terbiasa Kak untuk memisahkan target jangka pendek sama jangka panjang. Kalau aku sih better kamu terbiasa bikin target kecil dulu. Target yang kecil-kecil gitu ya, step by step untuk menuju ke si target jangka panjang itu. Karena target jangka panjang biasanya nih otak kita tuh gampang dikelabui, fokusnya tuh langsung ke target yang besar gitu ya. Sehingga ketika ada capaian-capaian kecil, kita tuh suka menganggap remeh itu kayak ya udah kan emang udah semestinya gue begitu. Padahal enggak loh, capaian kecil juga itu harus kita apresiasi buat diri kita. Karena seenggaknya itu udah bikin kita step up gitu loh dari titik yang satu ke titik berikutnya. Itu yang pertama, diperjelas dulu target jangka pendeknya apa, target jangka panjangnya apa. Lalu tujuan di bisnis ini apa? Poin kenapa kamu mau memulai bisnis ini tuh apa? Apakah kakaknya udah tahu? Kalau misalkan udah tahu, kira-kira bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Kalau misalkan selama ini masih semuanya dilakuin sendiri, 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 sendiri,
kakaknya harus ngerunut juga resiko apa aja yang nantinya bakal didapatkan ketika semuanya diurus sendirian. Nggak dibantu gitu ya, nggak ada yang didelegasikan. Nah, yang kedua, ini paling penting menurut aku, mau kita bisnis apapun adalah realistis, Kak. Tahu diri kita. Walaupun misalkan di luar sana berisik banget gitu kan ya, konten motivator, jalanin aja dulu bisnis A, B, C, D. Aku mulainya begini gitu. Ketika kita sudah ada di medan kita sendiri, kita praktek di bisnis kita sendiri tuh Kak ya. Aku ngerasain banget juga mau bat mabit pontang pantingnya. Jadi memang sangat benar gitu. Kita perlu loh. Oh ya, kita pengen kayak orang lain. Kita ngelihat orang lain, wah bisnisnya keren-keren ya begini begitu. Tapi kadang apa yang orang lain share itu nggak semuanya sama yang susah-susahnya gitu loh. Sama dapur-dapur kotornya tuh nggak semuanya. Dan itu semua pengalaman menjadi entrepreneur, setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Nah, makanya punya target jangka pendek seperti apa, target jangka panjang kayak gimana, lalu bagaimana strategi untuk mencapainya itu. Terus lihat diri kita sekarang ada di mana berdirinya. Kira-kira misalkan nih, kita ibaratnya ya, pengen bisa berenang 3 meter panjangnya. Tapi kita perenang pemula nih, Kak. Gaya batu aja ngebluk-bluk lagi ke bawah. Nyampe nggak sih ke 3 meter itu? Kalau misalkan dirasa, oke, oke deh jangan 3 meter dulu. Sekarang targetnya adalah gue bisa selancar dulu nih, 0,5 meter gitu, atau 1 meter. Itu aja dulu, difokusin dulu di situ. Nanti itu udah rapi, pelan-pelan, nanti kakak bakal ngerasain, oke gue butuh tim apa dulu nih yang paling krusial bisa bantuin. Which is admin lah, satu. Yang bisa bantu-bantu, bisa. Seenggaknya bisa dipakai buat sharing juga gitu ya, apa yang kita pusingkan. Itu. Yang pertama, delegasiin sama tahu diri kita dulu ya. Nah terus karena kamu juga penyintas gangguan mental nih, karena sempat burn out. Aku juga sama, kadang-kadang kalau udah setting target ketinggian, nanti larinya malah nggak realistis gitu ya. Nah aku perlu tahu kayak, oke ini udah nggak baik nih buat diri gue udah terlalu menekan diri gue nggak boleh kayak gini. Ambil jeda dulu. Tapi lagi dan lagi menurut aku ini perlu latihan Kak, nggak bisa gitu. Aku kayak ngomong kayak gini ngasih taunya kayaknya gampang banget didengarnya ya. Tapi aku ngelakuinnya aku juga perlu latihan berulang kali dan siapin mental untuk ngerasa kita tuh iya loh. Kita ternyata belum banyak tahu. Kita perlu banyak belajar. Oh iya ya, gue masih gagal nih di sini gitu. Kadang yang bikin kita nggak siap ya karena kita nggak siap ngerasa gagal gitu loh. Kita nggak siap terlihat apa ya? Terlihat apa adanya kelemahan kita tuh kita nggak siap. Kadang-kadang itu yang mengcover diri kita sampai akhirnya jadinya terlalu nge-push terus-terusan tapi jadi nggak jelas gitu, nggak nyampe tujuannya kemana. Nah, kalau aku gimana mencari titik keseimbangan itu adalah aku belajar mempersilahkan diri aku tadi kayak iya ih gue ternyata nggak banyak tahu ya di sini gitu. Malu ya mestinya gue tahu ya tapi ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Malu saat ini aja tapi gue janji ke depannya gue pasti belajar gitu. Terus kayak misalkan iya ya, ternyata bisnis gue ini masih tertinggal jauh dari orang lain. Ya udah nggak apa-apa terima. Terus kenapa gitu? Kok ketinggalan jauh? Toh gue juga nggak menyerah di sini. Gue juga masih terus belajar gitu ya. Itu sih mindset itu. Inti dari semuanya adalah penerimaan. Dan gak semua orang tuh bisa nerima. Karena kita paling nggak mau kelihatan kita tuh gagal. Kita paling nggak mau ngerasa kita tuh malu-maluin. Nggak bisa ya gitu. Apa kata orang? Orang kan mikirnya, wah Kak Dita begini-begini. Padahal ternyata kitanya masih begini gitu. Nah kita harus sadar di situ ya nggak apa-apa. Memang kita sedang berproses. Orang-orang Kak ya. Ini ada satu nasihat yang aku dapetin bagus banget. Aku share di sini. Mungkin orang-orang tuh bakalan ngerasa amazed sama kita. Ketika orang ngerasa kita tuh, wah udah hebat, wah udah jadi seseorang, wah udah jauh, bisnisnya udah besar. Mungkin orang akan amazed. Tapi ya udah saat itu doang. Ngerasa, wah iya ya, gitu, amazed. Tapi ketika kita mencoba menjadi diri kita apa adanya, kita share kesulitan kita di mana, dan kita akui, kita merangkul kekurangan kita itu, orang tuh bakalan ngerasa terkoneksi sama kita, Kak. Justru itu energinya bakal balik lagi ke kita. Malah jadi saling nguatin. Nah, itu yang aku terapin di konten-konten aku juga. Aku tidak pernah mau nge-share terlihat sempurna. Enggak kok, kita manusia biasa. Di balik orang yang kita anggap sempurna aja, itu pasti dia pernah babak belur luar biasa, cuma dia nggak share aja.
Karena nggak semua orang berani untuk share itu. Nah, kadang gara-gara sosmed juga kita tuh ekspektasi kita ya, hayalan kita jadi melambung tinggi banget. Sampai akhirnya kita nggak tahu ini kita berdiri di mana sekarang. Dan nggak apa-apa banget, it's okay gitu loh. Namanya kita lagi berproses, kita lagi belajar. Kok kayaknya gini-gini aja, ya udah berarti kita perlu mengevaluasi. Evaluasinya dari mana itu tadi, tentukan target jangka pendek, target jangka panjang, terus bagaimana dan sudah sejauh mana yang kakak upayakan untuk mencapai target itu gitu. Susah komitmen buat habit sehat kayak baca buku dan lain-lain. Coba terapin kayak ini deh, eh, denda gitu, sistem denda ke diri sendiri. Ngerti nggak? Jadi gini, kayak aku misalkan nih ya, setiap hari kan aku mau nggak mau harus jalan kaki malam. Kak Nova berasa tersindir, harus jalan kaki malam. Kalau misalkan ada 1 hari atau 2 hari aku miss atau kelewat, nah karena aku selalu ngasih diri aku cheat day, makan makanan yang pengen aku makan di weekend. Tapi kalau misalkan dalam minggu itu tuh aku nggak ngelakuin jalan kaki, misalkan 2 malam nih kelewat, ya aku denda diri aku. Minggu ini aku nggak boleh makan yang aku mau makan enak itu. It's fair enough. Itu dalam rangka aku mendisiplinkan diri aku sih. Jadi jangan salah kalau kita lihat orang yang disiplin, orang yang komitmen, bukan karena mereka hebat, bukan. Tapi walaupun mereka lagi males, lagi capek, mereka force diri mereka untuk tetap lakuin itu. Walaupun misalkan durasinya ya, kayak aku nih lagi males, lagi capek banget, atau lagi period. Kalau biasa jalan kaki aku bisa sejam atau sejam setengah. Ya udahlah 30 menit aja. Tapi nggak apa-apa. Karena buat ngedikte otak kita biar biasa, biar tahu ini loh kegiatan kita sehari-hari yang kasih benefit buat diri kita. Itu. Karena otak kita tuh kalau misalkan dibiarin iya iya ya udah nggak apa-apa, itu bakal keenakan dan itu lebih susah ngebanguninnya lagi. Kalau dari pengalaman aku ya. Gitu sih Kak, cobain ya kayak buat habit sehat baca buku. Nah terus pahami diri kita nih, kalau kita udah mulai terlalu terdistraksi sama medsos, aku juga kadang gitu kayak, waduh keren banget ya usaha orang, waduh ih dia cepet banget, kemarin perasaan ngerintisnya bareng, sekarang udah naik Mustang gitu ya, manusiawi Kak. Aku juga ngerasa gitu. Nah, kadang aku ngambil jeda tuh, oke, jauhin sosmed. Aku nggak mau scrolling, aku balik grounding lagi. Aku misalkan aku hobi masak nih, ya udah aku masak-masak lagi di dapur, ngobrol sama Mbak, misalkan. Apalagi, pokoknya ngejauhin diri aku dari rutinitas yang selama ini, ya mungkin awalnya baik ya buat memotivasi aku, tapi lama-lama jadi toksik ke diri sendiri. Aku simpen dulu itu semua. Balik dulu, jadi manusia kayak zaman dulu gitu ya, kalau nggak ada HP, nggak ada internet gimana baca buku. Nah, walaupun misalkan malas baca buku, tapi cobain deh, biasain kita ngerasain sensori dari sensasi menyentuh buku itu. Cium bau bukunya kalau pas buka buku. Pegang covernya, liatin paragrafnya, tulisannya, fontnya. Itu aja. Walaupun misalkan lagi males, gak mau baca lah, udah otaknya gak mau mencerna gitu ya. Itu aja pegang, diusap-usap. Itu kita lagi menstimulus otak kita, mancing otak kita gitu loh. Emang susah membuat kebiasaan baru tuh. Makanya minimal kan 3 bulan ya kita kalau punya kebiasaan baru. Apalagi kalau untuk orang-orang yang misalkan nggak telaten gitu. Aduh, 3 bulan lama banget, berat jadinya. Jadi kayak gitu. Memaksakan diri bukan memaksakan sih, tapi kayak ya udah kalau misalnya lagi capek, lagi males, tetap temanya ngelakuin itu, tapi durasinya mungkin dikurangi. Tetap judulnya megang buku, nggak dibaca tapi pegang aja, lihat-lihat, tutup nggak apa-apa. Ntar tuh lama-lama kita jadinya penasaran, iya ya di halaman ini nih tertulis ini, dibaca gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Kak, apa yang aku sharing. Keren banget Kak Dita. Kakek semoga bermanfaat ya untuk kedepannya. Mm-mm. Kalau ada yang belum Oke, jelas boleh ditanyain lagi aja. betul. Dan berhubung sepertinya kita sudah di penghujung juga, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya, Iya nanti tulisannya ada di sini. betul. Enggak, aku Bercanda, nggak nyiapin tulisan melayang. bercanda nggak ada. Aku sebenarnya nyiapin satu bahan Kak untuk kita bahas bareng-bareng, tapi aku share singkat aja deh. Boleh, Enggak. boleh, boleh. Ini aku Aku nyiapin minum dulu ya. semacam fun fact gitu, hasil dari riset sementara aku. Iya boleh.
Nanti aku minta tolong ini aja paling tanggapan singkat aja dari Kak Dita. Ini aku dapetin dari jurnalnya dari si Barnett 2004. Tadi dari mana ya? Dari Harvard kalau nggak salah. Ternyata wanita itu secara natural lahir menjadi ibu dan istri. Dan unnaturalnya dia nyebutnya itu wanita employed. Artinya wanita yang bekerja itu mereka itu tidak natural terlahir secara itu. Oleh karena itu, wanita itu akan lebih biasa berperan tanpa stres yang lebih kalau dia cuma jadi ibu dan istri. Ini sebenarnya sangat mengundang banyak pro dan konflik sih, tapi nanti aja di iniin. Terus juga wanita dengan multiple peran mungkin akan ada kecenderungan untuk mendapatkan konsekuensi negatif berupa mental health dari apa yang udah dijalanin. Akan tapi faktanya di lapangan itu di dunia pun juga udah banyak perkembangan dari wanita yang aslinya cuman jadi ibu dan istri aja sampai sekarang udah punya pekerjaan. Dan fun fact-nya yang aku temuin di sini adalah mereka cenderung menunda pernikahan mereka, Kak. Dari awalnya di bawah 30 tahun menjadi setelah 30 tahun. Menikah dan punya anak, mereka menunda hal itu gitu. Terus fun fact lainnya juga ini sebutannya wanita dengan double earner couple, artinya suaminya juga bekerja gitu, suami dan istri bekerja. Mereka itu meluangkan lebih sedikit waktu untuk pekerjaan rumah mereka dibandingkan yang enggak double earner. Which is itu sebenarnya make sense juga gitu. Dari ini pendapat singkat Kak Dita itu gimana gitu? Oke, kayaknya ini fenomenanya juga sudah tidak asing lagi ya. Kita juga kayaknya di sekeliling boleh lihat tetangga kita tuh yang cewek-cewek ya. Mungkin Hmm. 6 dari 10 orang perempuan, kebanyakan perempuan pekerja gitu ya. Nah, kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi kembali lagi, di zaman sekarang kayaknya multifaktor juga yang bikin seorang perempuan akhirnya memilih untuk tetap berkarir. Terus delay merit ya, kayak tadi yang dibilang gitu, menunda dulu pernikahan dan menunda punya anak. Ini nggak bisa kita salahin di salah satu pihak, misalkan hanya karena wanitanya aja nih yang ngejar ambisi, enggak. Kadang-kadang justru ada hal-hal, ada alasan-alasan yang memang sebenarnya bukan dari dalam si wanita itu sendiri. Misalnya, kita ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, kayak jadi sandwich generation, ya kan? Atau Hmm. mungkin orang tua yang punya eh, tidak cukup terencana finansialnya saat itu sehingga anak-anaknya yang harus menanggung. Itu kan ibaratnya kayak mau nyalahin siapa gitu ya, nyalahin keadaan juga tidak akan merubah keadaan gitu. Nah, terus perempuan memang secara penelitian, secara biologinya pun perempuan itu zaman dulu adalah menjaga kandang, menjaga rumah, bukan menjadi seorang pemburu, which is pemburu itu sebetulnya laki-laki. Tetapi manusia itu kan berevolusi. Jangankan manusia, genetik sama sel-sel di tubuh kita juga berevolusi mengikuti behavior manusia di zaman sekarang gitu ya. Multiperan itu tadi, kadang ada yang secara tidak disengaja anak perempuan jadiin tulang punggung, ada yang secara tidak disengaja anak perempuan harus menanggung hutang keluarga, atau misalkan yang nggak ada pilihan lain kecuali memang harus menjalani itu gitu ya. Jadi memang siapa sih wanita juga yang nggak mau gitu ya ditawarin santai-santai gitu ya kembali lagi tapi kan bukan artinya ketika seorang perempuan memilih untuk berkarir memilih untuk menikah atau tidak memilih untuk punya anak atau tidak bukan artinya nilai hidup dia hanya terbatas di situ aja ya kan? Dia bisa menjadi seorang anak yang dia upayakan berbakti sama orang tua, dia bisa menjadi seorang istri yang dia usahakan sesuai dan semuanya masih bisa diatur. Dia usahakan jadi seorang ibu-ibu yang baik gitu. Dan ya semuanya kembali lagi memang pastikan porsi-porsi itu tuh tetap ada tanpa harus kita paksakan gitu loh. Dan kalau yang sudah menikah pastinya juga harus didiskusikan sama pasangan dulu gitu ya. Ini hal mana sih yang bisa kita toleransi, hal-hal mana dengan kondisi keluarga kita yang begini, lalu ada masalah ini, apakah ini memungkinkan untuk kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa, ya kita tidak bisa melihat segala sesuatu hanya dari sebelah mata aja gitu.
Karena apalagi kita di psikologi tahu ya, perilaku seseorang itu pasti ada emosi, ada hal yang mendasari apapun itu gitu kan. Entah itu faktornya dari dalam diri atau dari luar, yang pasti sih aku titip pesan sama perempuan, mau jadi ibu rumah tangga, mau jadi wanita karir, atau keduanya ya, jadi ibu rumah tangga tapi berkarir juga, yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola diri kita untuk bisa tetap terus belajar dan berkarya. Belajar dan berkarya itu tidak terpaku hanya sama sebuah karir aja, nggak hanya sama sebuah title aja, tapi gimana caranya kita mengangkat, elevate diri kita untuk ya kapasitasnya nambah lagi gitu. Belajar tuh apa aja, nggak mesti secara formal gitu ya. Tapi setidaknya skill bertahan hidup itu bukan hanya untuk seorang lelaki tapi perempuan juga gitu loh. Sama kayak skill bertahan hidup harus bisa masak, cowok juga harus bisa dong, ya kan? Nggak melulu perempuan aja. Skill untuk bertahan hidup di tengah keadaan perempuan juga harus bisa menghasilkan gitu loh, bukan laki-laki aja. Itu. Yang penting jangan menjadikan itu semua alasan untuk kita merasa lebih tinggi dibanding perempuan lain, atau kita merasa lebih tinggi dibanding lelaki gitu ya. Nggak butuh lelaki, nggak begitu. Tetap kembali ke fitrahnya, tetap isi diri kita apa yang bisa kita isi. Itu sih kalau menurut aku kan. Oke, itu adalah kalimat penutup yang sangat epic menurut aku. Guys, guys, sampai bingung menanggapin apa itu speechless banget. Oke, jadi aku mau ucapin terima kasih banyak ke Kak Dita atas waktunya malam ini dan maaf juga semisal ternyata lebih lambat dari perkiraan sebelumnya. Teman-teman juga terima kasih banyak udah meluangkan waktu semuanya. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari sini, mulai dari gimana kita berkomitmen ke diri sendiri, gimana caranya kita tetap bertahan dari masalah-masalah yang udah kita alami sebelumnya untuk terus maju ke depan, sampai gimana caranya menyeimbangkan semua peran itu, terus juga bagaimana kita menjaga kewarasan di tengah kebanyakan kerjaan itu gitu. Semoga apa yang udah kita obrolin malam ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk aku sendiri juga. Sama-sama. Gimana sih kalau anak zaman sekarang gini ya? Gini Aku nggak? Kita gini milenial sekarang. tua soalnya. Gini, Kita gini, gini. Iya gini. betul. Sama-sama. Thank, Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan sharing-sharing lagi ya. Amin. Thank you semuanya. Kalau gitu, mari kita tutup pada malam hari ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak Dita. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Kak Nova, Kak Maulin, dan semuanya teman-teman Romansa. Bye. Thank you. Dah, aku Thank end ya. you.